Teman-teman, selamat datang di cerita malam ini. Duduklah dengan nyaman, tarik napas perlahan, dan mari kita dengarkan sebuah kisah dari hutan ajaib tentang seorang putri bernama Embun di sebuah kerajaan yang dikelilingi hutan lebat. Hiduplah seorang putri bernama Embun. Ia dijuluki begitu karena setiap pagi senyumnya bening dan sejuk bagaikan tetesan embun di daun hijau. Namun, ada yang berbeda dari Embun. Ia punya kemampuan berbicara dengan alam. Burung, pepohonan, bahkan sungai bisa menjawabnya. Setiap sore, Embun berjalan ke tepi hutan. Ia menyapa pohon-pohon tua, mendengar cerita sungai, dan bernyanyi bersama kicau burung. Tapi tak semua orang percaya. Penduduk kerajaan menganggap Embun hanya berhayal. Hingga suatu hari, hutan yang biasanya hijau berubah muram. Angin berhenti bertiup, burung enggan bernyanyi, dan langit kelabu setiap sore. "Wahai hutan, apa yang terjadi padamu?" tanya Embun dengan cemas. Dari dalam kabut muncullah sosok bayangan hitam Raja Kabut. Ia berbisik dengan suara berat, "Aku akan membuat hutan ini tertidur selamanya, kecuali kau berani menantangku." Embun gemetar, tapi ia tahu bahwa hanya dirinya yang bisa menyelamatkan hutan. Ia pun masuk lebih dalam ke hutan. Pohon-pohon menunduk, seakan memberi jalan. Seekor burung hantu tua berkata, "Pergilah ke danau kristal. Di sanalah kunci kekuatan Raja Kabut tersembunyi." Dengan hati berani, Embun berjalan melewati rawa, mendaki bukit, hingga sampai ke danau. Airnya berkilau seperti kaca. Tiba-tiba, kabut pekat menutupi pandangan. Dari dalam kabut itu, Raja Kabut muncul kembali. "Putri kecil, kau tak akan bisa melawanku," kata Raja Kabut. Embun menutup mata. Mengingat semua suara hutan yang dulu menemaninya, ia memanggil mereka. "Pohon, sungai, angin, tolonglah aku." Angin bertiup kencang, air danau berputar membentuk pusaran, dan cahaya matahari menembus kabut. Embun mengangkat tangannya, lalu berteriak, "Hutan ini bukan milikmu, Raja Kabut. Pulanglah ke tempatmu semula." Suara hutan bergema, membuat Raja Kabut berteriak marah. Perlahan, tubuhnya larut dalam cahaya, hingga akhirnya menghilang. Hutan kembali hijau, burung bernyanyi, angin berhembus lembut, dan sinar matahari menghangatkan dedaunan. Embun tersenyum lega. Pohon besar berbisik padanya, "Kau telah menyelamatkan kami. Ingatlah, keberanian lahir dari hati yang tulus." Sejak hari itu, penduduk kerajaan percaya pada kekuatan Embun. Mereka tahu, menjaga alam berarti menjaga diri mereka sendiri. Demikianlah kisah Putri Embun dan hutan ajaib. Bintang yang turun ke bumi. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas, hiduplah seorang anak bernama Raka. Setiap malam, Raka suka menatap langit penuh bintang. Ia selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya tinggal di atas sana? Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, sebuah cahaya terang meluncur dari langit dan jatuh di dekat pohon besar. Raka yang penasaran segera berlari menghampiri. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah bintang kecil yang bersinar lembut tersangkut di rerumputan. "Aduh, sepertinya aku jatuh terlalu jauh." Suara lembut keluar dari bintang itu. Raka terkejut. "Kamu bisa bicara?" "Siapa kamu?" "Aku adalah bintang kecil. Setiap malam, aku biasanya bersinar di langit. Tapi tadi aku tergelincir dan terjatuh ke bumi," jawabnya dengan lirih. Raka tersenyum. "Kalau begitu, aku akan menolongmu kembali ke langit." Mereka pun berjalan bersama. Bintang kecil menyinari jalan, membuat rerumputan tampak berkilau keemasan. Burung-burung malam menunduk hormat, dan angin berhembus pelan seakan ikut membantu. Namun, perjalanan tidak mudah. Mereka harus melewati hutan gelap. Tiba-tiba, muncul kawanan serigala. Raka ketakutan, tapi bintang kecil bersinar terang hingga serigala itu mundur perlahan. Akhirnya, mereka sampai di bukit tertinggi di desa itu. Raka menatap langit. "Bagaimana aku bisa mengembalikanmu ke sana?" Bintang kecil berbisik, "Cukup ucapkan doamu dengan tulus. Alam semesta
akan mendengar. Raka memejamkan mata. Ia berdoa dengan sepenuh hati agar bintang kecil bisa kembali bersinar di langit. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan cahaya lembut mengangkat bintang kecil perlahan ke udara. Terima kasih, Raka. Aku akan selalu bersinar untukmu setiap malam. Suara bintang kecil terdengar dari atas. Raka menatap langit dengan senyum hangat. Malam itu, ada satu bintang yang bersinar paling terang, seakan melambai padanya. Demikianlah kisah bintang yang turun ke bumi. Burung hujan dan anak desa. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang sering dilanda kemarau panjang, hiduplah seorang anak bernama Laras. Setiap hari ia melihat sawah-sawah mengering dan para petani cemas karena padi tak kunjung tumbuh. Suatu sore, saat Laras duduk di tepi sungai yang hampir kering, tiba-tiba terdengar suara lirik. Ia mendongak, dan di atas pohon randu yang tinggi, seekor burung berwarna biru berkilau sedang bertengger. Anak kecil, mengapa wajahmu begitu sedih? Tanya burung itu. Aku sedih karena hujan tak kunjung turun. Sawah-sawah mati dan orang-orang di desaku putus asa, jawab Laras. Burung itu menatap lembut. Aku adalah burung hujan. Jika kau bisa menemaniku dalam perjalanan mencari awan, aku akan memanggil hujan untuk desamu. Laras terkejut sekaligus gembira. Ia pun setuju. Dengan sekali kepakan sayap, burung hujan membawa Laras terbang ke langit. Mereka melintasi gunung, laut, dan hutan. Laras merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Tapi ia tetap berpegangan erat pada bulu lembut sang burung. Mereka akhirnya sampai di sebuah padang langit, tempat awan-awan beristirahat. Namun, awan-awan itu tampak murung dan berat. Aku lelah. Manusia di bumi sering mengotori sungai dan menebang pohon, keluh salah satu awan. Laras maju dengan berani. Tapi, desaku berbeda. Kami berjanji akan merawat bumi jika hujan mau turun. Tolonglah, jangan biarkan sawah kami mati. Awan-awan saling berpandangan. Mereka melihat kejujuran di mata Laras. Akhirnya, mereka setuju untuk mengikuti burung hujan kembali ke desa. Saat Laras turun dari langit, butir-butir air mulai jatuh. Hujan turun deras membasahi sawah, mengisi sungai, dan membuat desa kembali hidup. Orang-orang bersorak gembira. Burung hujan hinggap di pundak Laras. Ingatlah, hujan selalu datang untuk mereka yang menjaga bumi. Sejak hari itu, desa Laras terkenal sebagai desa yang penuh kesuburan. Dan setiap kali hujan turun, Laras selalu menatap langit, seolah mendengar kicauan burung hujan yang tersenyum padanya. Demikianlah kisah burung hujan dan anak desa. Putri Embun Pagi. Di sebuah hutan yang selalu basah oleh embun, hiduplah seorang putri kecil bernama Aru. Ia bukan putri kerajaan biasa, melainkan putri yang lahir dari setetes embun pagi. Setiap fajar, ia berjalan di antara bunga-bunga, meninggalkan jejak kilau yang membuat dedaunan tampak seperti permata. Namun suatu hari, angin utara yang kering datang. Embun berhenti turun, bunga-bunga mulai layu, dan hutan kehilangan keindahannya. Putri Aru pun bersedih. Jika embun hilang, aku juga akan lenyap, bisiknya pelan. Dengan hati berani, Aru memutuskan mencari sumber embun. Ia berjalan melewati padang rumput, mendaki bukit, hingga sampai ke danau bening di kaki gunung. Di sanalah ia bertemu dengan penjaga air, roh tua berwujud naga putih. Aku memohon padamu, kata Aru, kembalikan embun untuk hutan kami. Naga itu menghela napas. Embun berhenti karena manusia sering melupakan syukur. Mereka memetik bunga tanpa merawat tanahnya. Aru menunduk. Kalau begitu, izinkan aku yang mengingatkan mereka. Jangan biarkan hutan ini mati. Melihat ketulusan sang putri, naga itu meneteskan satu kristal air dari sisiknya. Kristal itu pecah di udara dan ribuan titik embun kembali turun, membasahi hutan. Putri Aru tersenyum lega. Sejak hari itu, setiap kali embun turun di pagi hari, orang-orang percaya itu adalah jejak langkah Putri Embun Pagi yang masih menjaga hutan. Demikianlah kisah Putri Embun Pagi.